Para pemerhati matematika, khususnya para siswa dan rekan-rekan guru matematika, di mana saja berada, salam dari Portal Mat, suatu channel yang mengajak kita untuk belajar matematika secara prosedural. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan fokus dua soal. Yang pertama ini, berapa hasil jumlahan dari 5A kuadrat tambah 5 dengan A kuadrat kurang 2A tambah 3, dan yang kedua adalah tentukan hasil pengurangan dari 3P kuadrat tambah 2PQ dari 3P kali 2P kurang Q tambah 5. Ya, kita tinjau dulu pengertian dasar dari konsep ini sebelum kita membahas soal-soal ini. Yang pertama kita lihat aturan operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar. Perlu kita ketahui bahwa operasi ini, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, itu dapat dilakukan jika bentuk aljabarnya sejenis. Sekali lagi sejenis ya. Sejenis seperti bentuk aljabar sejenis seperti X, 2X, 3X, itu sejenis itu. Jadi semuanya memuat X, hanya berbeda pada koefisien. Ini unsur sejenis, dan juga ini. Ada XY, XY, XY. Koefisiennya 1, 3, setengah. Jadi 1XY, 3XY, dan setengah XY. Ini unsur-unsur sejenis. Jadi kalau misalnya ini, 2X dan 3XY itu tidak sejenis. Ya, tidak sejenis. Sekarang yang ketiga juga ini. X kuadrat Y, X kuadrat Y, X kuadrat Y. Jadi cuma berbeda di koefisien. 3, setengah, dan min 1. Ya, min 1. 3X kuadrat Y, setengah X kuadrat Y, dan min X kuadrat Y. Ini unsur-unsur jenis. Nah, kalau seperti ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Seperti ini, 3X tambah 2X, 5X. 3X kurang X, 2X. Begitu seterusnya. Begitu juga ini, 3XY tambah setengah XY berarti 3 setengah XY. Tapi kalau 3XY ditambah dengan ini tidak bisa. Kalau ini dan ini bisa, ya. Lanjut. Kita lihat berikut ini operasi penjumlahan atau pengurangan. Contoh operasi penjumlahan atau pengurangan, contohnya ya. Jadi seperti ini. X tambah 3X. Jadi X ini sejenis, bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, kita menggunakan sifat distributif. Distributif sebab pada suku ini dan suku ini memiliki faktor bersama, yaitu X. Suku ini, X ini biasanya ditulis demikian. Maknanya adalah 1 kali X. Jadi 1X ini ya, ini 1X. Hanya tidak ditulis satunya. Nah, supaya jelas penggunaan hukum distributif, kita tampakkan 1X dan 3X. Supaya dengan hukum distributif, karena ada faktor bersama X, kalau boleh keluar, jadi tinggal 1 tambah 3. Perhatikan warnanya, 1 tambah 3. Baru X keluar, 1 tambah 3, 4, jadi hasilnya adalah 4X. Kemudian yang berikut, XY kurang setengah XY. Nah, di sini juga 1XY. Jadi 1XY ditambahkan supaya kelihatan, kurang setengah XY. Jadi faktor XY dua-dua dikeluarkan, ini. Baru yang di dalam 1 kurang setengah X. Perhatikan warnanya, 1 ini adalah ini, dan min setengah adalah ini. XY dikeluarkan, sehingga 1 kurang setengah, setengah. Hasilnya adalah setengah XY. Berikut yang terakhir, 3X kuadrat Y kurang min X kuadrat Y. Yang penting sejenis sukunya X kuadrat Y semua. Kalaupun ada yang terbalik di sini YX kuadrat, itu sama. Bisa dibalik karena hukum komutatif perkalian. Nah, di sini seperti yang Anda kenal, misalnya 2 kurang min 2 itu sama dengan 2 tambah 2. Nah, makanya di sini 3X kuadrat kurang min X kuadrat Y, 3X kuadrat Y kurang min X kuadrat Y, itu boleh ditulis tambah. Ya. Yang penting sukunya sejenis X kuadrat Y, X kuadrat Y. Di sini tampakkan 1 tidak ditulis, tapi kita langsung campakkan di sini. 3 tambah 1 X kuadrat Y. Ini tentu 4, makanya hasilnya 4X kuadrat Y. Oke, dengan pengertian ini kita selesaikan 2 soal.
Yang pertama, berapa jumlah dari 5A kuadrat tambah 5A dengan A kuadrat kurang 2A tambah 3. Jadi, dia mau dijumlahkan ini dengan ini. Mau ditulis dulu ini baru ini atau ini baru ini sama saja. Sebab dalam penjumlahan berlaku hukum komutatif bolak-balik. A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, jawabannya adalah kita tulis ini duluan ternyata. Nah, sekarang kita lihat mana suku yang sejenis. Tentu saja 5A kuadrat dengan A kuadrat, 5A dengan min 2A, 3 sendiri. Nah, sekarang kita buka kurung supaya langsung kelihatan. 5A kuadrat 5A, yang ini adalah ini. Baru kemudian A kuadrat kurang 2A tambah 3 adalah ini. Hanya kurungnya saja yang dilepas. Sekarang kita boleh kumpulkan suku-suku yang sejenis dengan menggunakan hukum komutatif, sebab kita pikir kalau A kuadrat dipindah ke sini, ini pindah ke sana, lebih berdekatan maksudnya, A kuadrat dengan A kuadrat. Jadi hukum komutatif di posisi ini. 5A tambah A kuadrat sama saja dengan A kuadrat tambah 5A. Hasilnya adalah ini. Nah, coba kita lihat ini. Jadi A kuadrat tambah 5A, sama di atas. Sama dibalik keuntungannya ini. 5 kuadrat dan A kuadrat berdekatan, juga 5A dengan 2A, min 2A. Dan hasilnya kita lakukan penyekatan. Boleh kita lakukan penyekatan begini supaya kelihatan ini samanya. Ini juga demikian. Dan kita bisa menggunakan hukum distributif. A kuadrat dikeluarkan. Nah, jadi 5 tambah 1 A kuadrat. Di sini 5 kurang 2 A tambah 3. Dan hasilnya adalah 6 A kuadrat tambah 3, 5 kurang 2, 3. A tambah 3. Jadi perhatikan warnanya. Warna itu menyatakan hasil berhubungan langsung. Nah, jadi di sini, tetapi kalau Anda sudah lincah posisi ini, sudah langsung bisa. 5 A kuadrat tambah 1 A kuadrat adalah 6 A kuadrat. Seperti langsung ke sini. Jadi di sini hukum ditampilkan hanya untuk memperlihatkan bahwa ada dasar pembenaran untuk setiap langkah pengerjaan. Tapi kalau sifat soal yang kedua, hasil pengurangan 3P kuadrat tambah 2PQ dari ini adalah, jadi tentu saja ini kurang ini, bukan ini kurang ini. Jadi 3P kali 2P kurang Q tambah 5 dikurangkan dengan ini. Nah, makanya hasilnya 3P kali 2P kurang Q tambah 5 kurang 3P kuadrat tambah 2PQ. Kita sederhanakan dengan membuka kurung. Perkalian pada suku pertama dan buka kurung. Jadi kita kalikan dulu ini. 3P kali 2P tentu Anda tahu 6P pangkat 2. Baru 3P kali Q, baru 3P kali. Perkaliannya kan begitu. 3P kali 2P kurang 3P kali Q tambah 3P kali 5. Kalau ini tidak diapa-apakan, hanya minus P kuadrat, minus 3P kuadrat, lalu di sini juga minus jadinya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini 6P kuadrat hasil ini kali ini. Kemudian min 3PQ hasil 3P kurang P. Kemudian 15P 3P kali 5. Kemudian di sini kurang 3P kuadrat dan kurang 2PQ. Jelas ya ini. Nah, sekarang kita urutkan jenis-jenisnya. Kita lihat langsung saja tanpa harus memperhatikan. Meskipun ini kalaupun kita gunakan hukum komutatif dan lain-lain, ini bisa. Tapi langsung kita lihat saja. Lihat, 6P kuadrat dan ini min 3P kuadrat. Langsung didekatkan. Kemudian min 3PQ dengan min 2PQ. 3PQ min 2PQ. Oke. Baru ini sendiri. Ya, udah ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah tertulis semuanya. Sekarang kita faktorkan atau menggunakan hukum distributif. Tentu saja di sini. Di dua suku pertama ini ada P kuadrat. Di sini ada PQ, ada PQ. Kita faktorkan. Nah, sekarang kita lihat. 6 kurang 3 P kuadrat. Jelas ya. Ini. Perhatikan warnanya. 6 kurang 3. 6 kurang 3. Lalu di sini min 3. Tapi di sini karena negatif, tentu harus positif di sini. Supaya minus dari positif 2 adalah minus. Cocok dengan ini. Jadi perhatikan warnanya. Ya, PQ di luar. Lalu tambah 15P. Dan tentu Anda boleh 6 kurang 3. 3 min 5, 3 tambah 2 min 5 ya, tambah 15P. Inilah hasilnya ya, selesai hasil yang kedua. Jadi
inilah tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, yang paling penting bagi kita adalah mempraktikkan suku-suku yang sejenis. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.